Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang lalu kita sudah membahas mengenai kebutuhan peserta didik pada usia sekolah dasar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kebutuhan orang dewasa. Dewasa sendiri di sini dikelompokkan menjadi 3, yaitu dewasa muda usia 20 sampai 40 tahun, terus dewasa usia 40 sampai 65 tahun, dan dewasa lanjutan usia di atas 65 tahun. Di sini saya akan mewawancarai 3 orang dewasa. Yang pertama ada Umi Intan Pusparini, terus ada Umi Teta Liana, terus yang selanjutnya Umi Eta Yanarti. Di sini langsung saja saya akan bertanya mengenai kebutuhan dari mereka bertiga. Yang pertama kita mulai dari Umi Intan dulu nih. Sebagai orang yang dewasa, Umi Intan kebutuhannya apa saja? Kalau saya kebutuhan yang pasti ya kebutuhan jasmani dan rohani, kemudian kebutuhan biologis, kemudian kebutuhan sosial. Pastinya kan kita sebagai seorang dewasa kan butuh orang lain untuk bersosialisasi, harus bergaul dengan orang lain seperti itu. Tadi kan sudah kebutuhan dari Umi Intan nih. Kalau Umi Teta kebutuhannya apa nih sebagai orang dewasa? Saya selaku orang dewasa atau sebagai orang dewasa, kebutuhan saya itu yang pertama itu kebutuhan untuk rasa aman. Kedua itu ada kebutuhan sosial, dan yang ketiga itu kebutuhan rohani dan jasmani. Ya mungkin itu saja kebutuhan yang saya butuhkan sekarang. Kalau Umi Eta kebutuhannya apa? Kalau saya untuk kebutuhan pokok dulu, untuk pertama kebutuhan seperti makan, minum, kebutuhan untuk pribadi sendiri seperti misalkan pakaian, kosmetik dan segala macamnya. Kemudian juga untuk kebutuhan sosial terhadap masyarakat yang di sekitar kita. Kembali ke Umi Intan lagi nih. Tadi kan Umi Intan kebutuhannya ada rohani dan jasmani secara umum. Kalau menurut Umi Intan sendiri nih, di antara kebutuhan jasmani rohani, yang mana yang paling penting? Kalau menurut saya sih kebutuhan rohani, karena kebutuhan rohani itu kan kalau jiwanya tenang, damai, tentram itu maka kebutuhan yang lainnya akan tercukupi seperti itu. Kalau Umi Intan tadi menyebutkan 2 garis besar jasmani sama rohani. Kalau Umi Teta tadi hampir sama, jasmani dan rohani, ditambah 1 lagi tadi kebutuhan rasa aman. Yeah. Kalau Umi Teta, di antara 3 kebutuhan itu yang paling penting kebutuhan apa? Menurut saya kebutuhan yang paling penting itu yaitu kebutuhan jasmani. Kenapa kebutuhan jasmani? Karena di dalam tubuh yang sehat pasti terdapat jiwa yang kuat. Kalau Umi Eta tadi kan membagi kebutuhan menjadi 3, ada primer, sekunder, dan tersier. Termasuk juga tadi ada kebutuhan pokok di bagian primer. Umi Eta, di antara ketiga kebutuhan itu yang paling penting kebutuhan apa? Kalau bagi saya kebutuhan pokok dulu, karena seperti yang disampaikan oleh Teta tadi, butuh jasmani yang kuat, maka kebutuhan pokok itu menjadi penopang untuk kebutuhan jasmaninya, sehingga bisa melakukan aktivitas dengan baik. Terus juga untuk kerohaniannya juga membutuhkan energi yang cukup untuk melaksanakan semua itu. Jadi kebutuhan pokok menurut saya lebih penting dari ini. Baiklah, ternyata kebutuhan yang paling penting menurut ketiga Umi ini ternyata saling melengkapi, di mana Umi Intan ini yang paling penting itu kebutuhan rohani, Umi Teta ini yang paling penting kebutuhan jasmani, dan Umi Eta ini kebutuhan pokok atau primer. Biasa sekali ya, saling melengkapi. Jadi berarti kebutuhan dari orang dewasa ini berbeda-beda ya, sesuai dengan karakteristik dari orang dewasanya itu sendiri, dan sesuai juga dengan perbedaan minat dari orang itu sendiri. Apakah ada yang minat ke penampilan, atau misalnya ada yang minat ke materi, ada yang minat ke agamaan, terus ada juga misalnya yang minat ke rekreasi, misalnya yang hobinya jalan-jalan atau traveling. Terus ada juga yang berkaitan dengan minat kepribadiannya, bagaimana kepribadian orang itu sendiri menentukan bagaimana kebutuhan yang dia inginkan. Selain itu, dan yang ketiga, berdasarkan dengan kecakapannya, apa kecakapan yang dimilikinya, sesuai dengan itu juga apa yang dibutuhkannya. Berarti kembali ke pribadi orang itu masing-masing. Baiklah, sekian wawancara kita hari ini. Terima kasih kepada Umi Intan, terima kasih kepada Umi Teta, terima kasih juga kepada Umi Eta.
Baiklah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.